Oke, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat malam. Kembali lagi di acara Kawula Muda yang kesekian kalinya. Dengan judul yang menakjubkan bagi kita semuanya. Yaitu dengan judul Kerja di rumah disangka punya tuyul, padahal punya bisnis sosmed manajemen. Nah, kemarin tidak sengaja dari Mas Andi Anggono memberikan informasi tentang hal tersebut. Terus saya kok punya pernah dibilangin sama Mbak Juwita bahwa Mbak Juwita dan Mas Dimas memiliki sebuah bisnis seperti itu, di mana bisnis mengelola Instagram atau sosmednya si pelaku usaha, dan ternyata bisa mendapatkan pundi-pundi uang. Dan kemarin waktu bersama Mbak Rizka, enaknya apa Mbak untuk membuat sebuah judul ini? Wah, iku ngapain? Ya wis lah, dibuat akhirnya. Judulnya seperti itu. Oke, selamat datang semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan semangat untuk terus berkarya. Acara Kaula Muda ini dibuat karena atas dasar untuk meningkatkan minat bakat ataupun meningkatkan atau mengupgrade teman-teman ya apa yang mereka inginkan. Yang pertama dulu mengisi acaranya Mbak Ranita Nurlita, yang kedua ada Mas Afro, ketiga Baktiar dan lain-lainnya. Dan hari ini kita akan diisi acara oleh Mas Dimas Wiryo, yaitu suaminya Mbak Juwita, di mana akan menerangkan tentang sosmed manajemen. Oke, waktu dan tempat saya persilahkan untuk Mas Dimas. Pokoknya acaranya santuy, relax, dan senyaman mungkin bagi kita semuanya, Mas. Monggo Mas Dimas. Oke, audio udah aman ya semuanya? Aman. Ya. Oke, pertama perkenalkan, nama saya Dimas Wiryo, sering dipanggil Dimas, sering dipanggil Wiryo, dan sebagainya. Banyak panggilan untuk saya. Oke, di sini saya akan menerangkan tentang manajemen Instagram. Ya, pertama kita harus tahu dulu apa sih manajemen itu. Nah, di sini udah aku buat slide. Apa itu manajemen? Nah, manajemen adalah menerapkan ilmu manajemen dalam kehidupan sehari-hari, tidak dapat Anda praktekkan tanpa mengerti apa itu manajemen. Pengertian ilmu manajemen secara umum wajib Anda pahami agar dapat diimplementasikan dengan baik. Secara umum, manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Manajemen perlu dilakukan guna mencapai tujuan atau target dari individu ataupun kelompok tersebut secara kooperatif menggunakan sumber daya yang tersedia. Dengan menerapkan ilmu manajemen, diharapkan sesuatu yang sedang dikerjakan dapat selesai tepat waktu dan tanpa ada hal yang menjadi sia-sia. Tujuan tercapai karena terorganisir secara baik. Nah, pengertian manajemen sosial itu kita ambil manajemennya dulu biar kita tahu secara umum. Jadi aku kasih poinnya di sini manajemen. Nah, yang kedua, unsur penting dalam kegiatan manajemen. Satu, manusia. Dalam kegiatan manajemen sumber daya manusia itu nomor satu, karena kalau nggak ada manusia,
kegiatan manajemen tidak akan pernah ada. Itu yang nomor 1. Bisa kalian baca di slide saya. Yang kedua, uang menjadi unsur penting dalam kegiatan manajemen karena menjadi perantara utama dalam mencapai tujuan. Jadi biaya operasional dalam sebuah kegiatan itu dibutuhkan. Jadi membutuhkan uang agar dapat berjalan dengan baik. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah material. Ini yang sangat-sangat krusial dan sangat-sangat penting. Jadi kualitas bisnis dipengaruhi oleh kualitas material yang dipilih. Jadi jika material yang dipilih buruk, tujuan manajemen akan sulit tercapai. Nah, apa itu material? Material itu adalah apa ya? Komposisi produk. Jadi kalau contohnya kayak bakso, intinya kayak gitu. Bakso itu komposisinya harus bagus. Bahan-bahannya, nah itu bahan-bahannya itu harus bagus biar jika dimakan oleh pembeli itu akan terasa enak dan ingin nambah lagi. Itu yang disebut material. Yang keempat adalah teknologi. Merupakan unsur lain yang perlu diperhatikan. Dengan adanya teknologi, pekerjaan yang dilakukan oleh sumber daya manusia pasti akan lebih mudah. Nah, teknologi ini termasuk juga Instagram. Yang kedua itu, kalau kalian tahu ada Facebook Management, Facebook Creator. Nah, itu bisa salah satunya bisa ngupload secara otomatis ke Instagram kalian. Nah, yang kelima, metode. Unsur ini mempengaruhi kinerja dalam sebuah manajemen. Jika metode yang dibuat berdasarkan target, fasilitas, waktu, uang, dan kegiatan bisnis, kegiatan manajemen pasti akan berjalan lebih baik, lebih lancar juga. Nah, metode itu kumpulan dari unsur-unsur yang lainnya. Jadi berdasarkan target itu salah satunya kalau kalian jualan bakso itu targetnya siapa? Targetnya itu seumpama kalangan di bawah di umur 18 sampai 24. Nah, itu targetnya harus dipastikan dulu. Jadi biar kalian nggak melenceng kemana-mana. Terus target juga di kalangan mana? Menengah ke bawah atau menengah ke atas atau di tengah-tengah, bisa dinikmati untuk kalangan bawah juga, bisa dinikmati juga oleh kalangan atas. Nah, fasilitas itu adalah ya Instagram. Waktu adalah kapan waktu upload yang baik. Nah, uang ini biaya produksi. Jadi dibalik hanya untuk upload itu ada salah satunya endorse, yang kedua sponsor, kita sponsoring ke Instagram, ke Facebook, dan lain sebagainya. Oke, yang aku jelasin yang keenam ya, pasar. Unsur ini dibilang krusial karena sebuah bisnis hanya dapat berkembang jika telah dikenal di pasaran. Unsur pasar dipengaruhi oleh unsur material karena barang atau jasa yang laku harus memiliki kualitas yang baik. Nah, jika udah kualitasnya bagus, ketika dipasarkan itu akan lebih gampang, orang itu akan beli lagi. Jadi itu unsur dari pasar. Oke, itu adalah singkat dari apa itu manajemen. Yang ketiga, slide ketiga adalah sosial media. Sosial media adalah sebuah media untuk bersosialisasi. Itu udah tahu semuanya ya. Yang dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Nah, di sini kita udah tahu garis besarnya adalah bersosialisasi, berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Jadi kalian bayangin kalau punya
bisnis dan bisa masuk di sosial media, kalian nggak ada batasan di sana. Jadi bayangkan begitu besarnya pasar yang ingin kalian tuju. Jadi kalau seumpama dulu kita mempromosikan itu salah satunya adalah lewat pamflet atau lewat brosur. Nah, itu batasan harus pagi, nggak boleh malam, dan lain sebagainya. Nah, itu kan ada batasannya. Nah, di sosial media, kalian nggak perlu takut itu. Jadi bisa kalian bayangin bahwa pasarnya ketika kita menjual sesuatu itu lebih besar lagi. Oke, kita lanjut. Sosial media menghapus batasan manusia untuk bersosialisasi, batasan ruang maupun waktu. Oke, saya jelasin ya. Apabila kita dapat memanfaatkan media sosial, banyak sekali manfaat yang kita dapat. Salah satunya sebagai media pemasaran atau dagang. Nah, agar pemasaran bisa diterima dengan baik dengan orang adalah dengan memproduksi konten di sosial media. Ini contoh-contoh konten yang saya buat kemarin, yang saya kerjakan kemarin oleh salah satu brand. Di kiri itu produknya pizza, di kanan itu produknya produk kecantikan. Jadi banyak banget unsurnya di sini. Bisa kalian lihat ada yang kalau di pizza itu ada yang berinteraksi dengan follower, salah satunya yang nomor berapa ini, nomor kiri, nomor 2 dari bawah, menu apa yang kalian suka. Nah, itu kan salah satu interaksi dengan follower. Nah, follower di sini adalah orang yang peduli untuk membeli di produk kita. Ya, itu kalau kita udah berinteraksi dan dapat engagement-nya, itu sangat-sangat bagus. Oke ya, selanjutnya manajemen sosial media. Salah satu cara untuk manajemen sosial media adalah membuat konten untuk memasarkan produk. Itu tadi ya. Tapi jangan asal untuk memproduksi konten di awal. Ada tahapannya. Nah, tahapan awal adalah 1, edukasi produk. Nanti akan saya jelaskan sesuai dengan pengetahuan saya yang saya kerjakan kemarin-kemarin. Jadi enggak saklek, kalau bisa dibilang enggak saklek harus seperti ini, itu enggak. Jadi saya akan jelaskan apalagi untuk orang yang mau memulai manajemen sosial media. Tahapan awalnya adalah 1, edukasi produk. Yang kedua, fungsi produk. Yang ketiga, apa kelebihan produk. Yang keempat, bisa dibeli di mana produknya. Unsur ini harus ada di dalam konten sosial media kalian ketika kalian mau memasarkan produk di sosial media. Oke, kita jelasin satu-satu. Edukasi produk. Nah, bisa kalian lihat contohnya itu seperti itu. Apa aja sih kandungan di exfoliating cleanser? Nah, produk ini kandungannya glutamic acid, berbarina, dan lain sebagainya. Nah, bisa kalian baca sendiri. Nah, di sini edukasi produk itu sangat-sangat penting ketika kita memasarkan produk kita di sosial media. Karena kalau kita hanya memikirkan konten yang bagus, tapi customer atau calon pembeli kalian nggak tahu produk apa sih ini, atau kandungannya apa aja sih di sini, mengedukasi ke calon pembeli kalian, di situ kalian nggak akan mencapai tujuan untuk orang ini beli. Jadi
edukasi produk ini sangat-sangat penting di awal ya, di awal kalian membuat manajemen sosial. Nah, di sini. Yang kedua adalah fungsi produk. Nah, bisa kalian lihat fotonya seperti itu, dan kalian bisa menyimpulkan, sedikitnya bisa menyimpulkan adalah, oh ini produk olahraga. Yang ditonjolkan apa? Nah, di situ sedang bermain raket, main badminton. Nah, berarti di situ setelahnya itu orang itu akan tahu bahwa oh, sosial media bisnis ini diperuntukkan untuk menjual raket atau produk olahraga lainnya. Intinya seperti itu. Oke, yang ketiga, kelebihan produk. Di sini kelebihan produknya apa aja. Nah, kalian bisa bikin kontennya seperti itu. Nah, sebagai contohnya ada di bawahnya, kenapa sih harus pakai skin toner? Nah, di situ mengurangi bintik hitam serta menurunkan hasil kemerahan dan peradangan. Nah, di situ kalian tunjukkan kelebihan produk yang kalian punya. Salah satunya kalau seumpama kalian punya produk nasi goreng, oh dimasaknya itu pakai bumbu A atau dilebihkan bumbunya itu dilebihkan, contohnya kalau biasanya orang-orang pakai sausnya saus bukan premium, kalian pakai saus premium. Salah satunya itu. Nah, di situ bisa menjadi kelebihan produk kalian. Oke. Yang selanjutnya dan yang terakhir, dibeli di mana. Salah satunya yang aku buat adalah contoh produk kecantikan. Produk ini bisa dibeli di Tokopedia. Nah, untuk linknya dikasih tahu juga. Nah, contoh lain dari ini adalah kalian membuat map untuk produk kalian supaya tahu patokannya tempat ini ada di sini, biar orang yang mau membeli itu nggak bingung di situ. Yang selanjutnya itu kalau kalian Gojek, intinya kayak gitu, bisa dibeli GoFood kayak gitu, bisa dibeli di GoFood. Nah, taruhlah GoFood dengan nama kalian di situ, dengan nama toko kalian di situ. Nah, itu salah satu cara untuk menarik pembeli gitu. Oke, kalau mau ada yang itu Mas, yang dari saya. Kalau dari saya ini udah yang terakhir. Dari yang lainnya mungkin ada pertanyaan atau gimana, bisa saya jawab. Oke, Mas. Mantap. Oke, teman-teman, tadi saya lupa untuk menyebutkan tentang masuk ini. Bentar ya, tak bukakan dulu tentang masnya, tentang portofolionya. Jadi ya caranya share. Dan. Dan. Oke, langsung aja. Kelak. Teman-teman, sambil saya sebutkan portofolionya Masnya. Nama Masnya aslinya adalah Muhammad Akbar Dimas Wiryo Kusumo. Maaf tadi terlambat untuk menyebutkannya. Ya, Mas Dimas Wiryo adalah nama yang biasa digunakannya. Kebanyakan orang manggil dengan nama Dimas ataupun Wiryo. Tanggal kelahiran 4 Agustus 1991.
dan dilahirkan dan dibesarkan di Malang. Untuk SD, SMP, dan SMK-nya di Malang. Terus untuk experience-nya adalah 2015 sampai 2017 menjadi kru mil fotografi. 2017 sampai 2019 fotografer studio W2 Production, dan 2019 sampai 2021 fotografer at Fur9 Kreatif. Mas Dimas, apakah bisa screen share, Mas? Apa itu? Tentang itu nanti sampai, Mas. Oh, Tentang portofolio sampean. Aku bingung, Mas. Menurut nanti HP. portofolioku. Biar teman-teman tahu pekerjaan sampean ya opo kirane. Nah, sebelum kan bariki ada muncul ide untuk tanya jawab kepada teman-teman. Kalau sebenarnya kalau portofolioku lebih banyak ke foto produk. Apa Mas? Share foto produk, beberapa foto produk. Dan ternyata Masnya ini adalah seorang food fotografi, dan di sini juga ada Mas Mursito yang sama-sama food fotografi. Dan untuk Mas Dimas ini selain food fotografi juga membuat menggunakan itulah manajemen sosial medianya orang lah. Nah, jadi gini, karena saya melihat sering sekali melihat sebuah iklan di Instagram, banyak sekali, ayo buat Instagrammu di kami, biar kami buat Instagrammu lebih baik lagi atau apa, manajemen Instagram itu. Ini salah satu portofolionya. Oke, Mas. Ono sila ini mana, Mas? Sambil dilihatkan bagi teman-teman, silahkan untuk bertanya. Monggo silahkan untuk bertanya. Itu ya. Banyak sih kalau yang lainnya. Kalau iya. Yang baru datang, selamat datang. Jadi tadi Mas Dimas menerangkan tentang strategi bagaimana cara kita untuk memanajemeni sebuah sosial medianya seseorang yang punya usaha. Mungkin teman-teman yang sudah dari awal mengikuti acara ini boleh langsung bertanya, teman-teman. Monggo boleh diketik ataupun bertanya secara langsung. Dibuka videonya, dibuka videonya dan sebagainya. Ya Mas Billy, monggo. Halo Mas. Krungu gak? Krungu Mas Billy. Mas. Ya, perkenalkan saya Billy Herba dari Bojonegoro. Mas mau tanya, kalau kita mau naikin engagement itu kan sedikit banyak, paling enggak kita harus ngendorse atau nge-hire iklan gitu Mas. Istilahnya biar kerasa gitu. Saya mau tanya, kira-kira kalau tanpa melakukan dua hal itu, kalau kita mau giring engagement secara organik itu cara yang paling gampang itu kayak gimana? Engagement, jadi tanpa harus endorse atau iklan ya. Nah, untuk memulai itu, untuk mencapai engagement itu salah satunya yang aku sampaikan tadi, Mas. Jadi sampean, ini videoku mati ya? Bentar. Videoku mati apa enggak? Mati Mas. Video. Oh, bentar. Bentar ya, ke error. Benerin dulu.
Wes Mas, wes. Oke, bentar. Biar nggak miring. Oke. Nah, oke, tak jelaskan. Jadi sebelum sampean untuk mencapai engagement yang bagus itu ada beberapa proses. Jadi kalau sampean mau engagement rame itu di balik itu semua adalah sampean salah satunya itu tadi mengedukasi produknya sampean. Jadi ketika produk calon pembeli kalian atau follower kalian itu tahu produknya kalian itu seperti apa dan lain sebagainya, itu akan menimbulkan satu pertanyaan. Aku mau beli, tapi aku agak ragu, gitu. Apa iya produk ini worth it? Nah, itu pasti akan menimbulkan seperti itu. Ketika kalian mau mencapai engagement itu. Kalau udah kalian rentetin, fungsinya seperti ini, edukasinya seperti ini dan lain sebagainya. Di engagement itu salah satunya adalah game. Jadi kalian buat game yang mungkin kalau biasanya itu ada yang berhadiah, ada juga yang tanpa hadiah untuk meningkatkan, salah satunya tebak-tebakan gitu, untuk meningkatkan engagement dulu. Jadi awareness dulu, yang kalian capai itu awareness-nya dulu, bahwa si follower kalian ini aware dulu ke produknya kalian. Nah, kalau ditarik lagi itu lebih panjang lagi. Salah satunya, benar nggak followernya kalian ini yang mau membeli produknya kalian? Jadi di situ pertanyaannya, kalau di awal tadi itu yang jadi pertanyaan adalah, benar nggak follower kalian ini yang mau beli produk kalian? Kalau follower kalian hanya untuk kebanyakan kan kalau follower Instagram itu kalau memang dibuatnya awal itu akan grow-nya itu akan mengikuti dengan apa ya namanya ya, yang ingin tahu produk. Nah, itu grow-nya itu, peningkatannya itu akan menimbulkan follower meningkat itu karena banyak orang yang aware terhadap produk kalian. Banyak orang yang pengen tahu produk kalian. Jadi kalau kalian nggak tahu follower ini memang pembeli kalian atau enggak, kalau sampai mencapai engagement yang bagus atau tanpa iklan dan endorse, itu akan sangat percuma nantinya. Kalau menurutku, itu pengalamanku kemarin. Kalau udah terbentuk grow-nya itu memang untuk pengen atau mencari tahu produknya kalian, itu akan sangat cepat untuk mencapai engagement tanpa endorse ataupun iklan. Gitu kalau jawabanku seperti itu. Ada pertanyaan lagi dari Mas Billy? Atau yang lainnya? Atau udah jelas atau gimana? Iya, cuman kadang itu gini Mas, kayak kita kan udah upload konten, udah disiplin gitu ya. Terus kadang-kadang itu kita kan akan mentok di satu titik sing nggak bisa keluar lagi itu Mas. Ada nggak Mas saran ide kalau semuanya kita udah ngupload disiplin, terus gimana caranya biar kita tetap dapat jangkauan dari luar konten? Soalnya kan kayak kita itu kadang-kadang itu kan ngebut. Kalau dari dalam kan mungkin udah bagus ya, cuman selain dari dalam kan kita pengennya itu dapat jangkauan juga yang dari luar kontennya, dari luar followernya kita. Kayak gitu. Kalau seumpamanya kita
kita budgetnya terbatas, tapi pengen dapat dari luar itu yang bisa kita lakuin itu kayak gimana umpamanya? Bentar. Atau bisa nggak kayak gitu biasanya? Bentar. Yang Samen maksud meluas itu seperti apa, Mas? Engagement-nya. Kayak namanya kalau kita ngupload reels gitu kan, biasanya kan bisa dapat viewer banyak dari luar, bisa enggak. Indikator sih harus kita viewers dari luar itu kayak gimana gitu. Kita kan biasanya mentoknya di situ karena itu kan enggak ada apa ya, enggak ono patokan yang jelas loh. Ya, enggak ada patokan yang jelas. Nah, Aku masih bingung samain maksudnya seperti apa. Jadi yang dimaksud jangkauan lebih luas itu samain pengen ini samain ngupload konten itu foto atau apa? Kayak mamanya gini, Mas. Contohnya Kan tadi umpamanya kita kalau barang kita kan kita punya barang nih, Mas, di kontenin di Instagram. Kayak gitu kan. Kalau kita nggak endorse atau nggak ngiklan kan peluang untuk dilihat orang lain selain yang dari circle-nya kita itu kan sedikit. Betul. Nah, maksudku gimana caranya biar kita dapat juga dilihat orang luar tanpa kita ngeluarin uang dari dalam. Itu bisa apa enggak? Atau ada kemungkinan apa enggak? Atau mungkin ada kemungkinan tapi dikit. Oke. Aku paham. Nah, ini untuk menjawab itu, kalau sampean sekarang nguploadnya foto, itu nggak bisa. Kalau sampean nguploadnya foto ya sekarang ya, di akun Instagram sekarang ini, yang di luar dari kita itu nggak akan bisa dijangkau kalau kita nguploadnya foto. Tapi kalau Reels, itu akan menjangkau dari luar follower kita. Oke, di situ. Kalau bicara tentang biar nggak hanya kita follower kita ngupload terus yang lihat itu dari luar, terus kepengennya yang dari luar itu masuk jadi follower kita, itu kalau bisa dibilang ya salah satunya bikin video yang viral gitu loh. Untuk tujuannya biar dapat follower dari luar untuk menjadi follower kita dan bisa naikin apa ya namanya ya, naikin engagement kita. Jadi kalau hanya sekedar, kalau sekarang ya, kalau dulu masih bisa. Kalau dulu Instagram itu nge-share ke semuanya sama kayak TikTok. Jadi bisa di-share melalui explore dan lain sebagainya. Nah, dengan juga hashtag itu juga mempengaruhi dulu. Tapi sekarang algoritmanya Instagram itu udah dirubah sangat-sangat drastis. Salah satunya harus punya konten Reels. Jadi konten Reels itu nggak bisa satu kali samain buat langsung viral gitu loh. Sama aja kayak sama ngupload di kalau foto gitu loh. Jadi ada tahapan-tahapan di situ. Salah satunya untuk mencapai viral biar dari luar itu aware terhadap produknya sampean. Ya sampean harus membuat sesuatu yang berbeda. Bukan berbeda sih sebenarnya. Seumpama gini lah. Kalau produk, contohnya produk make up. Produk make up. Nah, kalau sampean hanya buatnya video produk, produknya itu ini, dan lain sebagainya,
itu nggak akan menimbulkan awareness terhadap orang lain ketika menonton video. Jadi video produk itu diperlukan untuk mengedukasi ketika gimana jelasinnya ya si data. Jadi video produk itu memang perlu. Jadi kayak contohnya produk make up apa ya, lipstick lah intinya kayak gitu. Lipstick itu produknya itu dari A, terbuatnya dari B, C, D, E dan lain sebagainya. Itu perlu, tapi hanya sebagai video produk. Tapi untuk ketika sampean punya konten viral, orang-orang yang masuk terhadap orang-orang yang di luar follower sampean itu akan melihat apa ya? Akan melihat oh ternyata produk ini itu seperti ini. Oh produk itu. Nah, fungsi dari video produk itu seperti itu. Jadi bukan berarti nggak penting. Nah, untuk mencapai viral itu salah satunya adalah bikin video yang relate terhadap kehidupan kita. Nggak perlu yang terlalu wah, nggak perlu yang terlalu bagus banget. Karena salah satunya reel itu bisa bisa booming ya. Salah satunya ya, contohnya kayak video joget. Video joget itu bisa dilakukan oleh banyak orang. Makanya banyak orang yang suka terhadap konten joget gitu loh. Itu jawabanku. Ada yang ditanyakan lagi oleh Mas Billy atau kurang jelas? Ada yang lainnya? Udah sih Mas. Udah. Oke. Berarti saiki iki oga kok Mas. Berarti algoritma itu terus berubah Ya. ketika beberapa bulan ataupun yang mereka inginkan kan, Instagram inginkan kan tadi. Ya, karena saya kan lewat reels kan Mas Agi ya. Ya, karena mau nggak mau kita Instagram itu udah menjadi bisnis gitu. Maksudnya Terus, dalam Mas, hal bisnis itu bukan kita sebagai pelaku bisnis kita mempromosikan di Instagram, bukan. Tapi Instagram ini udah menjadi bisnisnya orang atas. Mau nggak mau dia mencari keuntungan. Nah, salah satu mencari keuntungannya adalah ya harus upgrade karena biar nggak ketinggalan zaman. Gitu. Berarti iki asine iki reels iki iso iku nano. Bisa Apa dimonetize jenenge nanti. ganteni TikTok asine kan Ya. iki. Nantinya Iya kan? mungkin akan bisa dimonetize seperti Iya. YouTube. Terus iya nek sing takok ya, Mas. Mamat. Ya, Hashtag wis gak begitu nulung ya, Mas ya. Kalau sekarang udah enggak. Kalau sekarang nih itu udah enggak. Ya, gini, kalau dipresentasikan itu dari 100% presentase, hashtag itu fungsinya itu mungkin hanya 30%. 30%. Yang apa? Intinya nulungnya itu hanya 30%. Lainnya itu kreativitas dari si konten kreatornya. Isi dari video. Oke. Berarti ya strategi ini kudu podo karo TikTok berarti Mas? Atau beda mana Mas? Beda. Nah ini yang sering ditanyakan oleh para konten kreator. Biar bisa mencapai FYP, kalau di TikTok itu lebih gampang ketimbang di Reels. Karena di TikTok itu apa ya? Penggunanya. Nah, penggunanya itu lebih luas lagi daripada Instagram Reels. Jadi kalau sampean mau bikin, makanya banyak video TikTok yang lebih cepat viral daripada Reels. Nah, kalau sampean lihat di Reels-nya sampean, di HP-nya masing-masing kalian, yang keluar adalah bukan yang menjadi apa ya?
jadi nggak serandom di TikTok gitu loh. Jadi kalau sampean seringnya nyari resep makanan atau gimana caranya memasak dan lain sebagainya, di Reels itu akan muncul banyaknya itu. Nah, kalau di TikTok itu nggak ada explore gitu loh, Mas. Itu perbedaannya. Nggak ada explore. Ketika sampean mencari, itu sangat-sangat jarang untuk orang itu mencari di TikTok. Zaman sendiri mungkin nggak ngeh kalau ada pencarian di TikTok. Ada tombol pencarian di TikTok. Iya, iya, iya. Nah, makanya itu yang sering digunakan TikTok itu hanya menjadi video viral. Video viral. Jadi kalau mau produk, kalau seumpama ini bicara tentang dagang, kalau seumpama produknya sampean mau laris, bikin video yang viral di TikTok. Terus di arahnya nenggone Instagram. Nah, Instagram itu adalah bentuk dari edukasi produknya sampean. Jadi enggak, sekarang ini Instagram itu cara menjualnya itu adalah kalau sampean, kalau di sini yang tahu apa ya, bagus-bagusan fit. Nah, di Instagram ini masih memegang itu. Jadi karena pengguna Instagram itu luas tapi nggak sampai umur 35 ke atas. Maksimal 35 ke atas itu ada tapi cuma berapa persen. Nah, sedangkan di TikTok, zaman lihat sendiri, orang tua aja ada di TikTok. Iya, sahabat kuda saya. Nah, itu. Makanya itu sebegitu. Makanya kalau bisa dibilang besaran mana Instagram sama TikTok, lebih besaran TikTok sekarang penggunanya. Karena menyeluruh, sama kayak Facebook. Nah, Facebook itu nggak ada, ya ada 18 sampai 30 penggunanya. Umur 18 sampai 30 itu ada, cuma berapa persen ketimbang 30 ke atas. Oh. Nah, itu berarti Berarti sasarannya berarti Mas ya? nah, itu tadi. Jadi mau sampean taruh mana produknya sampean ini mempengaruhi kinerja apa? Engagement-nya sampean. Sama tanya yang ditanyakan oleh Mas Billy tadi. Jadi nggak menentu, aku harus di Instagram biar engagement-nya bagus. Nggak akan bisa kalau targetnya sampean nggak sampean tuju dulu. Jadi, oh targetku ini umur 18 sampai 24. Nah, di umur 18 sampai 24 itu yang diperlukan adalah menarik, dalam artian menarik ya. Menarik, colorful dan sebagainya dan sebagainya. Itu banyak faktornya. Kalau dirunut panjang gitu. Jadi tak kasih tahu yang penting itu menarik. Kalau di Instagram. Kalau di Instagram menarik. Menarik dan menarik itu enggak hanya sekedar produknya unik loh ya. Tapi secara visualnya yang menarik. Secara keseluruhannya yang menarik. Enggak. Kalau di Instagram loh ya. Kalau di TikTok sampean ngerekam pakai HP apapun, kalau memang kontennya relate, dia akan FYP. Beda. Oh. Gitu. Oke. Siapa tahu teman-teman mau bertanya tentang usahanya, terus ya apa ki aku di usaha kok ngene, terus tujuanku kanggo pemasaran dengan umur saat ini enaknya didelek ning dhisik Nah, atau ikon opo dhisik kan. nah, Siapa tahu teman-teman ingin bertanya. boleh. Monggo silahkan teman-teman. Mamat pe takokne to Mat? Atau Putut sapa ngerti
butuh duit kanggo sasaran pasarmu. Jadi kalau ada yang mau tanya apa aja. Monggo silakan teman-teman untuk bertanya. Atau Mas Mursito, monggo Mas. Mas Murjito nggak usah tanya, udah master itu Mas. Mas Ridwan, aku mau tanya, Mas. Oke, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Mas, maaf ya, aku baru join tadi. Cuman dengernya sekilas tentang tadi ada slide di mana beli produknya itu jelasinnya, boleh dijelasin lagi nggak, Mas? Yang slide tadi. Yang mana itu? Aku screenshot tadi apa ya? Ada slide itu tulisannya dibeli di mana gitu. Oh, ya, terus? Nah, boleh dijelaskan dikit nanti baru saya nanya ke Oke. itu tentang Jadi slide-nya. maksud dari dibeli di mana itu sampean buat konten yang menginformasikan bahwa produknya sampean ini bisa dibeli, contohnya kayak tadi di Tokopedia, di Shopee. Kalau di online ya, Iya. Bukalapak dan lain sebagainya, itu ditaruh linknya juga. Nah, kalau semua di offline, sampean buat peta menunjukkan tempatnya sampean berjualan. Jadi biar orang itu tahu bahwa produk nggak hanya sekedar alamat, karena bukan anak ya, orang sekarang itu pengennya instan, nggak mau ribet. Jadi tahu patokan, kalau memang itu dibuatnya konten ya, tahu patokan, patokannya sini, ditaruhlah di situ, dibuat desainnya, biar lebih gampang orang mencari, di sini. Ketika orang itu mau beli, orang itu akan ke sana langsung. Atau yang ketiga adalah kalau makanan biasanya kan pakai GoFood, Shopee Iya. Food, Grab dan lain sebagainya. Nah, itu ditaruh linknya juga sama nama tokonya yang terdaftar di GoFood, Grab dan Shopee. Gitu. Iya, Mas, makasih. Makasih atas penjelasannya. Terus pertanyaan saya tuh gini, Mas. Saya tuh punya usaha itu ada beberapa macam. Dan logonya beda-beda, Mas. Ada Mus Catering, terus ada Mus Kitchen, ada Mus Cake. Jadi beda jenis usaha, beda logo. Terus saya mau masukkan ke pengen juga dulu tuh saya masukkan ke marketplace kayak di GoFood atau Gojek gitu. Oh ya. Tapi persyaratannya tuh rada ribet, makanya ya pemasarannya baru lewat mulut-mulut terus sama posting di WA Story di Instagram begitu, Mas. Mungkin dari Mas Dimas Wirya ada saran atau tips and triknya kayak gimana? Gini, kalau kita bicara di zaman sekarang, Mbak, ya nyuwun sewu ya. Kalau sampean nggak mengikuti kalau sampean hanya jualan offline, itu sangat beresiko untuk tutup. Karena sampean lihat kalau sampean lihat perkembangannya sekarang ya. Lebih ke digital gitu. Iya, digital itu udah masuk dunianya udah digital gitu loh, Mbak. Mau nggak mau seribet apapun, sampean harus punya toko di digital gitu loh, Mbak. Apalagi dengan keadaan sekarang yang orang itu untuk keluar itu takut gitu loh. Pengennya instan. Iya. Nah, sampean kalau memanfaatkan sekarang ini kalau di Malang ya, lagi gencar-gencarnya Shopee Food. Sampean beli 30.000 pakai Shopee Food, itu bayarnya bisa cuma 10.000. Gimana orang nggak tertarik untuk beli di Shopee Food? Nah, orang yang nggak pakai Shopee Food sekarang, ya mau nggak mau, kalau memang nggak dikenal atau
makanannya ini benar-benar legend, itu akan sangat susah bersaing dengan yang lainnya, Mbak. Pak, banyu dek ngene kamar. Jadi mau nggak mau, sampean harus mengikuti perkembangannya ini, gitu loh. Biar sampean bisa bertahan dengan banyaknya. Sekarang siapa sih yang nggak punya usaha? Banyak sekarang orang punya usaha makanan, online shop dan lain sebagainya itu banyak. Nah, kalau sampean nggak mengikuti zaman, ya kemungkinan besar akan ketinggalan oleh orang-orang yang mengikutinya. Kalau Berarti saranku seperti itu. benar Mas. Berarti tetap harus diusahakan ke Harus, iya. harus itu Mbak. Mau nggak mau kita harus. Terus kalau udah ada nih toko yang di marketplace, terus kita kalau mau apa namanya kayak pemasaran itu gimana Mas biar ada peningkatan di penjualannya gitu Mas? Banyak, salah satunya GoFood. Kalau zaman jualan GoFood ya, marketplace ini yang zaman bilang GoFood ya, atau GoFood, GrabFood dan lain. GoFood itu ada apa ya, sponsornya juga. Kalau zaman nggak mau, aku nggak mau bikin konten di Instagram kayak gitu. Bisa itu ada. Aku dulu pernah kan punya usaha di Bojonegoro itu ada apa ya? Sampean buat promo dan sampean masukkan di Gojek itu ada gitu loh. Sampean mau taruh di atas itu bisa bayar berapa gitu. Itu ada, Mbak. Bayar ke GoFood-nya untuk supaya tampil di atas sendiri. Ketika orang cari apa ya, makanan A. Nah, kalau saya boleh tahu makanannya sampean ini namanya itu berbeda-beda, ya kan, Mbak? Ya, beda-beda. Namanya berbeda-beda. Yang dijual juga berbeda apa enggak, Pak? Berbeda. Beda ya. Nah, Ya. salah satunya aku minta contoh ke sampean. Salah satunya nama produk yang nama nama usahanya sampean apa? Salah satu aja, satu aja. Mas catering. Ya tentang catering gitu loh Mas. Jadi Makanan oh, khas kotak gitu. kalau catering itu mau Gimana Mas? sampean masukkan di GoFood, enggak kan? Enggak. Ada lagi sih Mouse Kitchen itu minuman terus ada telur gulung, gorengan kayak Nah, pisang itu crispy kayak seumpama gitu. itulah ya, Mouse Kitchen Ya. gitu. Ya kan? Nah, itu banyak kan Mbak produknya dan lain sebagainya. Ya kan? Nah, di situ Iya Mas. kalau kalau sampean lihat gini ya. Ini jadi banyak pertentangan orang, kebanyakan UMKM gitu, Mbak. Kebanyakan UMKM. Dalam artian gini, kalau di ilmu apa ya, strategi pemasaran, jual itu harus kalau awal jual itu harus yang sesuai dengan target pasar. Seumpama gini, Sasaran target sasaran. jadi sampean nggak bisa jualan. Jadi produk unggulannya itu apa? Seumpama sampean tarik kopi, gitu ya Mbak ya. Nah, yang jadi produk unggulan adalah kopinya. Jadi yang harus sampean fokuskan adalah kopinya. Perbanyak menu kopi ketimbang menu yang lainnya. Kalau sampean jualannya pisang goreng, perbanyak pisang gorengnya. Jangan perbanyak menunya. Jadi orang itu sekarang ini banyak yang tahu gitu loh Mbak. Banyak orang yang kan gini Mbak, kalau sampean lihat di sosial media itu kan banyak banget informasinya, ya kan Mbak? Sampai sampean itu nggak bisa mencerna. Ini bicara kalau kemarin aku baca dan lain sebagainya.
manusia itu sekarang ini udah nggak bisa mengingat sesuatu karena banyak informasi yang didapat. Nah, kalau sampean menjual sesuatu dan itu seumpama pisang goreng dan pisang gorengnya itu nggak jadi menu utamanya sampean, atau sampean pakai apa? Tadi Mouse Kitchen ya, Mbak ya? Ya, pakai Mouse Kitchen. Nah, Mouse Kitchen itu yang harus ditonjolkan apa? Gitu. Yang harusnya mencari itu apa? Produk unggulannya itu apa? Seumpama telur gulung. Gimana? Maaf, Mas. Ya, nggak apa-apa. Tapi masalahnya sih kalau banyak menu, ya berarti menu utamanya di pisang crispy-nya, tapi ada menu-menu lainnya tuh boleh nggak sih? Boleh, boleh Mbak. Boleh. Sangat boleh. Itu ya itu menjangkau pasar yang lebih besar toh, Mbak. Tapi yang harus jadi fokusnya sampean perbanyak apa tadi pisang crispy ya? Apa? Iya, pisang crispy-nya. Nah, pisang crispy-nya yang sampean perbanyak dulu. Baru ke yang lainnya. Oke. Jadi menu pisang crispy-nya itu perbanyak dulu. Nah, kalau sampean udah itu menjadi produk unggulannya sampean, ketika orang mencari pisang crispy, itu pasti ke sampean. Gitu, Mbak. Jadi orang yang sampean tancapkan keingatannya orang adalah produk unggulannya sampean dulu. Setelah itu ada orang yang beli mau apa telur gulung dan lain sebagainya. Kalau tancapannya sampean pas, ya orang ketika mau beli telur gulung, ya pasti akan ke sampean juga. Jadi tancepin dulu ingatannya ke orang-orang dulu. Oh, aku menjual Mouse Kitchen ini mau menjual ini loh. Itu tancepin dulu. Difokuskan dulu ke Ya, produk unggulannya gitu. ya betul. Oke. Baik. Terima kasih, Mas. Siap, siap sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke iki Mas, ono sing takok ning gone chat iki. Oh iya. Mas rekomendasi soft skill yang harus dikuasai Mas. Misalnya kayak harus bisa software apa gitu misal. Nah, ini soft skill, maksudnya soft skill apa? Kalau di dunia manajemen beda lagi. Kalau di dunia fotografi beda lagi. Apa Mas Putut Aji Sasongko bisa diterangkan lagi? Soft skill yang dipunya itu bidangnya apa dulu? Yang mau Itu diteliti. langsung buka suaranya Dut. Ya, bisa pakai suara aja Mas. Fotografi, fotografi. Halo, Halo, halo. halo. Fotografi Mas. Oke, siap. Oke, saya jelaskan ya. Gini, ini agak sedikit apa namanya? Kak, ya kalau seumpama ada yang tersinggung aku minta maaf. Jadi gini, agak sedikit keras lah. Jadi gini, cari kesenangan sampean semua dulu yang berada di sini ya, terutama. Cari kesenangannya sampean dulu. Sampean senang di mana? Atau kalau bahasa anak sekarang itu passionnya ada di mana? Jangan karena zaman sampean mengikuti. Kalau sampean terbawa oleh zaman, sampean yang akan ditelan oleh zaman. Karena nantinya itu ada di tahun-tahun berikutnya itu ada apa ya? Patokan-patokan tertentu yang sampean itu enggak, kalau sampean enggak ngulik dari awal itu akan sangat susah. Nah, contohnya kenapa aku tadi bilang sampean harus suka terhadap bidang tertentu yang sampean suka dulu. Karena ketika sampean suka, sampean akan ngulik sebagaimanapun sampai dimanapun sampean akan kejar itu. Jadi kalau pendapatku sendiri, dasari dulu dengan suka. Nah, kalau sampean suka, semuanya akan gampang untuk dikuasai.
Nah, kalau menjawab pertanyaannya Mas Putut, rekomendasi soft skill-nya kalau di dalam bidang fotografi itu ya Photoshop. Kalau kalau foto benar-benar foto itu ya kameranya dulu. Jadi kalau di dalam fotografi, kalau sampean udah tahu pengoperasian kamera, contohnya saya ambil contohnya kameranya merek Sony, kayak gitu. Nah, kalau sampean udah tahu pengoperasian merek Sony, sampean kalau masuk ke Photoshop, sampean akan tahu, oh ini plusnya ketika aku pakai Sony itu di sini, minnya ada di sini. Nah, di Photoshop itu tinggal apa ya, memperbaiki aja. Jadi kalau bisa dibilang soft skill ya harus Photoshop gitu loh. Tapi di balik soft skill ini sampean harus tahu dulu kamera yang sampean pakai itu seperti apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Biar nanti masuk di Photoshop itu sampean cuma memperbaiki itu 30% atau 20% bukan. Gitu kalau menurutku Mas Putut. Kalau kurang jelas bisa ditanyakan lagi. Iya betul. Kayak menisan fokus ning online tapi apa sedikit manajemen gonmu iki lho. Ya apa piye carane ben iso payu Iya, kan. Mas. Heeh. Aduh, Ya aduh. boleh. Aduh Ya aduh. apa ya? Aku ya cek bingung, Mas. Ah, Maksudnya kan yo ingin yo kayak Mas apa deh mau pengen menguasai hal sing awake dhewe senengi iku lho, Mas. Jadi sing selama ini kan sing rancu kan iku kita mencari terus padahal itu sing kita inginkan nih opo sih kan ngono. Ya. Iku lho, Mas. Zaman masih mencari apa sih yang sing tak pengen ini opo gitu ya Mas. Iya, Mas. Yo padha kaya keresahane anak-anak muda zaman sekarang sih, Mas Ron. Sama umur berapa ya Mas? Umur 20-an, Mas. Oh, panjang Mas. Kan Cari aja dulu. Cari. aku kan yo maksudnya cari kesibukan, yo cari apa belajar tentang hal sesuatu seneng, Mas. Cuma Betul. sampai sekarang tuh belum dipertemukan dengan jodohnya gitu, Mas. Jodohnya Apa-apa, apa Mas? sing Apa-apa. kene senengi gitu, Mas. Kalau sampean kalau sampean ini kalau ada omongan kan kalau usaha itu nggak mengkhianati hasil gitu loh Mas. Usaha sih ayo wis. Hasilnya Iya. pasti gak mengkhianati. Wis usaha zaman belajar ABC sama pelajari sih wis. Gitu. Iya, Mas. Kan aku terok semboyane Mas Agung, nasib nekat serupol. Iya Mas gitu aja wis. Matur nuwun cukup semanten mawon Mas anone Mas. Siap, Cukup siap. matur nuwun sudah bisa menjawab. siapa tahu Mas Murjito. Ya apa Mas? Atau Mas Ahmad Busro, siapa tahu mau bertanya. Atau mungkin Mas Ahmad Busro ini koncone Mas Dimas sih mungkin. Aku nggak tahu. Kalau Oh nggak enggak Mas. melihat Oh muka. teko Instagram deh Mang. Oh Mungkin- iya betul. Follow di Instagram. Siapa tahu Mas Ahmad Busro mau bertanya, monggo Mas lewat chat bisa ataupun Foto produk itu kayaknya. Boleh Mas kalau mau tanya foto produk. Boleh. atau Mas Murjito, monggo. Santai aja pertanyaannya. Wes poe mengalir kembali.
Oke, ini ada chat ini. Mama Hariska Wilo, Hariska turu. Oke Mas, nak durung ngono aku sih Mas. Iki kan aku kan pedi kayak apa ya? Usaha koncoku lah. Wong loro. Aku ora ngerti kan dekane. Piye sih carane kanggo Instagram ataupun sosial media liyane kan. Urung paham belas ya. Saya urung paham tentang sing paling nemen urung pahami Instagram karo TikTok. Ikan pedike kira lah tugas karo koncoku. Gung tulung gung sosial media gue ki tulung cekel kue rapekno kue bilang gue. Lah padahal gue dhewe iki rong rapi. Karena ada ini duit. Ya wis aku udah sinau sih dibayar gue sing senenganku. Lah iku ya apa Mas? Munggo nak sadurunge melakukan iku. Sing siji ki tentang apa ya? Pakaian painting lah. Pakaian yang digambar Mas, dilukis. Iku wis api, sadurunge wis api. Cuma medek tengah dalan karena wong isih duwe gak enek waktu dan ketika tiga ana wong ternyata yo cuma sedikit tok. Iku siji. Sing keloro durung pernah melakukan suatu hal itu. Nah, kanggo aku sing nggonku Instagramku cek semerawut, cendek nane tak lakoni kuwi aku ngefollow wong iku sampai 5.000 luweh. Followerku dhewe cuma 2.500. Jomblo aja. Saiki lagi proses tak hapus sih, Mas. Lah iku ya apa, Mas? Menurut sampean kan. Dan ternyata kan aku lagi roh teko sampean kan ternyata untuk Instagram itu untuk usia 18 sampai 24 atau 16 sampai 24 Mas ini dari sampean. 18 kalau digaris besarkan seluruhnya lebih banyak itu 18 sampai 24. 18 sampai 24. Untuk Facebook itu 24 ke atas Mas ya. 25 ke atas. 35. Terus mari ngono nak TikTok segala umur. Kalau ya, bukan segala umur sih sebenarnya. Lebih. Jadi kalau TikTok itu prosentasenya itu 18 sampai 45. Itu lebih 18 banyak. Sampai 45. Nah, YouTube kan wis kangen lah, wis telat lah ibaratnya kan. Ya, kalau YouTube susah. Nah, itu ya apa Mas sing perlu dibrono selain dari 4 sing diemang sing sampean kayak itu kudu piye ya aku. Sekarang gini. Produk baju itu kebanyakan yang beli itu sekarang ini Mas ya, orang lokal atau orang di luar Bojonegoro. Itu lokal dan lokal. Kebanyakannya ya. Saya durung ngerti Mas. Nah, aku durung. Makanya itu catat. Berarti yang pertama aku ya delok ditanyakan dulu. Payune ning ndi ya? Ya, betul. Pertama lakunya di mana? Oke, yang kedua Mas. Pirokan nggak apa ya? Iya gak apa, sewantai pokoknya. Iki direkam dah gak apa-apa, sewantai pokoknya. Itu sing pertama yang harus ditanyakan itu Mas. Produknya penjualannya sekarang ini berada di mana? Di lokal Bojonegoro atau luar kota. Nah, kalau memang berada di Bojonegoro, sekarang ini yang beli itu kebanyakan lewat Mas langsung ke tempat atau WA. Oke, sesuai. Kalau selain sosial media ya Mas ya. Ini dilepas dari sosial media. Iya Mas. Oke. Datang langsung atau lewat WA. Gitu. Nah, kalau memang nanti kebanyakan di offline, berarti kebanyakan orang-orangnya masih di Bojonegoro.
ya kan? Mm-mm. Berarti sampean harus ngerti kebiasaan orang Bojonegoro itu bermain Instagram, TikTok, atau Facebook. Itu dia. Rata-rata Bojonegoro Facebook Jan, Mas. Nah, berarti yang harus sampean Ah, targetkan adalah menjual produknya lewat Facebook. hmm. Nah, di Facebook sekarang kan ada marketplace dan lain sebagainya, teman. Hmm. Nah, itu yang sampean gencarkan sekarang. Hmm. Oh, sekarang ini produknya pengennya di ini. Baru ketika sampean mencapai itu, sampean boleh masuk ke Instagram. Di tengah-tengahnya sampean memperbaiki itu, sampean buat juga Instagram. Upload juga di Instagram pelan-pelan. Biar sampean nggak telat lah ketika nanti bisnis sampean bisnis kaosnya ini udah mulai lancar, udah mulai gede, sampean pengen merambah lebih gede lagi, masuk ke Instagram nggak telat gitu, Mas. Jadi udah ada uploadan. Jadi wes ono Mas, wes ono akeh kan. Mesti Facebook, Instagram ini wes ono kabeh kan. Cuma kan pedot tengah dalan kan. Ya karena itu tadi toh. Dan Iya. apa jenenge aslinya kan payu kan perkorone kan jaringannya wong kan wis luas banget kan soalnya. Karena kan pemenang apa jenenge banyak acara lah. Oke. Dan peraih penghargaan apapun itu, banyak penghargaan lah dari apa jenis bupati, gubernur maupun dari presiden langsung. Wong itu pertama itu kan. Cuma kan untuk sosmednya kan apa jenenge kayak enak sing ngendalekno atau Mas. Mereka tahu mencoba untuk ikut apa jenenge wong melatih anak buahnya, terus ketika wis ono ternyata wis metu to ya apa ganti lah. Akhirnya kayak enak sing ngendalekno sosial media. Ya kalau udah ada itu Mas, ya kalau aku sih balik lagi ke situ dulu Mas. Kalau sama berarti ya. Iya, rute dulu sama cari dulu jalannya kemana dulu. Kalau sampean gencar langkah siji loro telu papat ya. Kalau sampean gencar semuanya, nggak akan ngerti gitu loh Mas. Alah, nggak akan ngerti sampean berada di mana ini. Sampean coba wis tak upload di Facebook, Instagram, TikTok, wis tak upload kabeh brel gitu. Tak upload kabeh, tak gencarno kabeh. Sampean nggak akan tahu di mana ini produknya yang lebih unggul gitu loh Mas. Karena sampean fokus tiga-tiganya. Nah, kalau sampean balik lagi kalau usahanya sampean kaos ini udah banyak yang beli, minat dan lain sebagainya, minatnya itu di mana gitu loh. Itu yang sampean kejar. Iya. Sampean kejar itu. Oh, minatnya di Instagram, ya kejar Instagram. Gimana pun caranya. Baru nanti ke platform yang lainnya sambil di tengah jalan itu. Nah, salah satu konten yang harus sampean punyai kalau menurutku secara pribadi tentang edukasi produk itu tadi. Produk ini dibuatnya seperti ini dan lain sebagainya. Kalau memang sekarang sampean pengennya reels, ya video aja ketika dia membuat produk itu atau pas paintingnya itu di video nanti diupload. Oke. Iki seliane ya apa iki pengen takok tor lagi. Jika iso malah aku nih yang takok. Iki ono chat maneh ke Mas Murjito, Mas. Mas carane ben konsisten upload piye? Iki aku ya mati konsisten suri. loh, Mas. Aku ya gak konsisten soalnya. Mas Murjito, jadi gini loh Mas. Konsisten itu gini, kalau kita ini kalau zaman kebanyakan pernah nonton Pandji Pragiwaksono. Tahu ya, stand up komedian ya? Nah, dia itu melakukan sesuatu karena dia senang. Makanya ketika dia melakukan harus apa namanya? Jadi konsisten, dia sangat-sangat senang gitu, Mas. Jadi
kalau saranku ke Mas Murjito, sampean seneng di mana? Nah, itu nanti yang sama. Nah, itu aku di masa itu, Mas. Sama Mas, aku di masa di mana aku iki senengku ngupload sing ya opo, biar aku bisa konsisten gitu. Nah, aku dapat jawabannya dari aku nonton videonya Panji. Dia itu bisa konsisten karena dia seneng yang dia lakukan gitu loh, Mas. Jadi upload aja dulu yang sampean ingin yang sampean suka itu seperti apa. Kalau misal di aku ya, kalau sampean kayak Mas Murjito behind the skin, aku suka nih ngupload behind the skin dan lain sebagainya. Ya yes, itu Mas, upload nanti akan meluas dengan sendirinya kok, Mas. Gitu kalau jawabanku. Ada yang ditanyakan lagi Mas Murjito? Atau kurang jelas? Monggo open mic Mas Murjito. Biar lebih enak Mas Murjito. Dan santuy. Apa Mbak Rizka? Mbak Kak. Mas mau nanya dikit lagi dong. Boleh, boleh. Widya, Ya. monggo Widya. Sih, Mas. Mas Dimas Wirya tuh ada usaha enggak, Mas? Usaha apa itu, Mbak? Maksudnya punya usaha. Produk Usaha di atau apa? luar fotografi. Iya. Di luar manajemen Instagram. Kalau kemarin aku buka sama istriku buka di Bojonegoro itu, Mbak. Sadean kopi itu. Karena udah menikah dan susah untuk memanage, ya akhirnya tak lepas. Karena fokusnya ada di Malang. Oh, sekarang di Malang. Nah, di Malang. Nah, itu aku pengen nanya itu sebelum sampai Mas Dimas bikin atau punya usaha itu, perlukah sebuah riset pasar, Mas? Sangat perlu. Nah, kayak gitu maksudnya saya kan sebelum usaha itu saya bikin produk dulu baru riset. Nah, ternyata itu salah. Gitu, salah Mas. besar. Kemarin itu dapat materi dari dosen kayak gitu. Ya. Sebenarnya tuh yang bagus riset pasar dulu, baru bikin produk biar sustainable, biar bisa bertahan lama gitu, Mas. Nah, menurut pengalamannya Mas Dimas tuh gimana dulu waktu bikin usaha yang di Bojonegoro? Nah, yang gini Mbak, kalau dulu itu karena terlalu kurang ilmunya, aku juga seperti sampean gitu loh Mbak. Nggak riset pasar dulu baru buat produknya gitu loh. Tapi sebelum di Bojonegoro Mbak ya, tapi aku udah beberapa kali riset di Malang gitu Mbak. Riset beberapa pasar di Malang, terus ininya gimana dan lain sebagainya, itu aku udah riset gitu Mbak. Sampai akhirnya aku terapkan di Bojonegoro. Ternyata pasar di Malang sama di pasar di Bojonegoro itu sangat berbeda jauh gitu Mbak. Nah, kalau sampean tak tanyakan dulu, sampean udah riset pasar itu udah melakukan apa aja Mbak sebelumnya? Aku cuman gini Mas, punya ide bisnis, terus aku langsung gasken gitu Mas. Setelah punya produk itu baru riset pasar, kayak evaluasi, aku bikin kuesioner ke customer gimana rasanya atau harganya itu menurut mereka itu terjangkau atau gimana, terus dikasih kritik dan saran kayak gitu. Oke. Berarti riset pasar yang saya lakukan itu seperti itu Mbak ya? Iya Mas, nggak ada riset pendahuluannya. Nah, aku nyun sewu sebelumnya. Kalau sama riset pasar menanyakan harga atau rasa ke customer sampean, itu sangat-sangat salah Mbak.
Terus yang benernya gimana Mas? Nah, yang dimaksud riset, kalau ini yang aku share sama orang-orang di Malang, terus aku tanya dan lain sebagainya, Mbak. Riset pasar itu sampean menjual apa? Seumpama kayak dagangannya sampean itu apa? Pisang crispy. Nah, riset pasar yang harus sampean tahu adalah di mana aja di Bojonegoro yang menjual pisang crispy. Riset pasarnya itu seperti itu. Di mana aja? Oh, ada 3 titik, di A, di B, di C gitu. Nah, sampean datengin itu, Mbak. Di A rasanya seperti apa, di B rasanya seperti apa, di C rasanya seperti apa. Oh, kurangnya dari sini. Nah, baru itu menjadi nilai evaluasi sampean. Bukan dari pelanggannya sampean. Kalau sampean menanyakan apa tentang itu ke pelanggannya sampean, ya pasti ada banyak kurangnya ketimbang lebihnya, Ukurannya Mbak. beda-beda gitu ya. Iya, Mbak. Karena pasar itu gini, Mbak. Pasar itu rumit kalau sampean tanya ke pasar itu. Ada di A itu bilangnya kurang asin, di B itu ini keasinan gitu loh. Nah, itu kalau sampean tanya ke riset pasar seperti itu akan bingung sampean. Akan nggak ada fokus tertentu ke sampean, nggak ada ciri khas. Perannya, iya. Iya benar. Nah, gitu. Nah, yang harus sampean lakukan ya seperti itu. Cari toko-toko yang ada di Bojonegoro yang menjual yang sama. Oh, ini, 3 ini. Sampean datangi. Oh, ini kurangnya dari sini. Seumpama nih, toko A. Oh, kurangnya dari packaging. Kurang bagus. Catat. Coba di B. Oh, di sini menurutnya sampean sendiri loh ya. Oh, di sini pisangnya kurang apa? Kurang kurang matang sedikit atau toppingnya tepungnya. kurang Nah, kayak sedikit. gitu. Nah, itu sama catat. C kurangnya apalagi nih sama catat. Sampean rangkum sendiri baru sampean membuat produknya sampean. Itu riset pasar itu seperti itu salah satunya. Yang kedua, sampean harus meluangkan 1 minggu itu 3 kali untuk nongkrongi tempat tersebut. Langsung ke tempat deh. Nah, itu 1 minggu 3 kali untuk nongkrongi tempat tersebut. Alurnya seperti apa sih? Oh, ini seumpama dalam 1 minggu 3 kali itu saya menjadwalkan 1 bulan. Itu biar saya tahu di seumpama minggu pertama Senin, Selasa, Rabu kayak gitu. Saya ke sana untuk minggu pertama. Oh, alurnya ramenya ada di Rabu. Catat. Minggu kedua Rabu Kamis, Jumat, Sabtu kayak gitu, Mbak. Tuh alurnya ada di Jumat yang rame. Nah, di situ di setiap toko itu kan berbeda, Mbak, nantinya. Akan tahu nantinya kan, oh ternyata di toko ini berbeda, yang rame itu di hari-hari apa. Nah, semen cari di hari tertentu yang kosong menurutnya semen. Yang semen gebrak dengan promo. Salah satunya seperti itu. Beli 10.000 dapat A. Kayak gitu. Itu salah satu riset pasar yang harus dilakukan kalau aku tanya-tanya ke pengusaha-pengusaha di Malang ya, Mbak. Iya. Gitu kalau menurut Mbak. Oke, Mas. Siap. Terima kasih atas saran ilmu yang bermanfaat ini. Siap. Nanti Sama-sama. langsung dipraktekkan ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bapak. Luar biasa. Apa ya? Sopo lagi sampai takok ki? Monggo silakan sing pengen takon-takon. Sopo ngerti iso terinspirasi ataupun iso dilakoni ya. Oke, Mat, gak takok, Mat. Mamat aja atau Mas Ahmad Busro atau Alfani
Jadi Mbak Ariska kan opo ya Ariska? Aku mukanya kenapa? Oh, kenapa? Pasar tak jelasin pasarnya Bojonegoro itu aneh, Mas. Piye Mas, moga. Yang kemarin aku buka usaha itu pasarnya itu masih belum bisa ditebak. Pasarnya Bojonegoro itu. Karena kemungkinan orang itu masih belum mau untuk mengeluarkan uang untuk beli sesuatu. Jadi lebih banyak uangnya itu buat masak sendiri atau buat sendiri dan lain sebagainya. Ada beberapa alasan kemarin aku, ternyata pasarnya Bojonegoro itu masih belum bisa ditebak secara. Jadi kan kalau saya lihat kan gini Mas atau semuanya yang ada di Zoom ini ya. Trennya itu kan gini. Jakarta dulu, baru akan turun ke Surabaya, baru akan turun ke Malang, baru akan turun ke kota-kota kecil lainnya. Nah, kemarin itu aku lihat karena pasarnya di Malang itu seumpama ya, pasar di Malang itu kopi kayak gitu. Oh, kopi yang enak itu seperti ini yang diinginkan oleh pasar Malang. Ketika masuk ke Bojonegoro itu riset itu sangat gak berguna sama sekali karena trennya masih belum nyampe ternyata gitu loh. Trennya itu masih belum nyampe gitu loh. Makanya masih belum bisa untuk apa ya? Satu patokan tertentu di Bojonegoro ini gitu loh. Makanya kemarin tuh sangat susah untuk nyari sesuatu yang apa ya yang diinginkan oleh pasar Bojonegoro ini gitu. Kemarin kalau aku nilainya seperti itu. Dan jalan keluarnya masih belum ketemu sampai toko itu tutup kemarin itu. Karena risetnya ya nggak tahu ya, tapi kalau aku nyimpulkan itu seperti itu. Oh, ternyata orang itu masih belum bisa untuk beli sesuatu. Contohnya kayak aku mending 10.000 mending tak gawe tuku es teh ketimbang tuku kopi susu gitu loh, Mas. Nah, risetnya orang Bojonegoro masih seperti itu sekarang. Nah, itu kejadian itu udah dilewati oleh orang Malang itu kemungkinan 5 tahun yang lalu gitu loh. Sekarang orang Malang udah nggak, aku timbang tuku es teh mending tuku kopi susu karena beda gitu loh. Itu yang dilakukan sekarang oleh orang Malang. Nah, di Bojonegoro masih belum sampai gitu loh. Ternyata gitu. Kalau sepengetahuanku kemarin. Cuma tak kayak tuku kopi 3.000 sak cangkir. Ketimbang tuku kopi susu 10.000. Gitu kalau menurut aku kemarin. Tapi saiki mulai rame nih Mas. Jadi telat berapa tahun? Ya. Namanya kan ngono kan. Iya kan? Bojonegoro soalnya kan termasuk kota kecil kan, Mas. Ya, nah, setelah kota-kota besar terus kota-kota besar yang ada di provinsi lagi itu nang. Karena kok berarti sama lihat pesen kopi di sana nggak seramai di Malang, Mas. Loh, masa yang Malang lah rame nih, Mas? Dulu loh ya. Pertama kali pesen kopi buka di Bojonegoro. Di Malang itu masih rame. Gitu, Mas. Di Bojonegoro, di Malang itu pembukaan pesen kopi bisa ngantri berapa ratus meter, Mas. Kalau di Bojonegoro cuma berapa meter, nggak sampai beratus-ratus. Itu yang aku riset. Oh, nggak bisa ya, masih belum bisa menerima ya gitu. Ya rame tapi nggak serame yang di Malang gitu loh, Mas. Bukan karena jumlah penduduknya loh ya. Balik lagi kalau memang penduduknya itu berminat, ya kemungkinan besar akan rame. Berarti no, Cek,
si angel kanggo minat kanggo sing anyar-anyar ngono Mas ya. Iya, kalau masih Bojonegoro ya. Telat berarti. Ya, masih kemungkinan kalau trennya di Malang sekarang, kopi susunya sekarang di Bojonegoro itu kemungkinan bisa ramainya itu 2 tahun kemudian bisa ramai gitu. Nah, kayak gitu-gitulah. Oh, ternyata seperti ini. Beda ya. Iya Mas, selain teko panganan ataupun obenan sing viral-viral gitu lah. Biasanya kayak pakaian pun iku ya kayak ngono. Iya. Jadi berapa tahun setelah yo lagi nyampe. Karena kalau mungkin menurutku ini Mas ya, karena di Bojonegoro belum banyak bukan perekonomiannya masih berkembang. Masih berkembang gitu. Belum apa ya, kalau di Malang itu contohnya itu kayak produk jadi tujuan gitu loh Mas. Jadi tujuannya orang. Jadi kalau di Malang kan tujuannya itu kan pendidikan kayak gitu. Banyak orang luar yang datang ke Malang karena kuliah dan lain sebagainya. Nah, itu akan memperluas pasar tuh. Memperluas pasar. Contohnya kayak orang Bojonegoro datang ke Malang. Kebiasaan orang Bojonegoro yang di Bojonegoro yang dulunya mending beli es teh ketimbang beli kopi susu, seumpama seperti itu. Kalau udah dipindah di Malang, kemungkinan besar akan berbeda gitu loh. Karena pergaulan. Karena mau nggak mau akan mengikuti teman-temannya yang lainnya yang bukan orang Bojonegoro gitu. Gitu kalau menurutku. Iya. Ya nak Jogja rame karena yo diikuti karena apa senengnya? Ya pendidikan ya karena seni kalau gitu Mas ya. Ya. Ibaratnya jujukannya lah. Ada tujuan jujukan gitu. Nah, kalau Bojonegoro susah gitu. Nah, berarti strategi ini ya apa Mas itu? Berarti bingung ya. Mau nggak mau mengikuti secara pelan-pelan. Mengikuti secara pelan-pelan. Jadi nggak digebrak langsung. Nggak digebrak langsung gitu. Jadi kalau seumpama ini ya, contohnya itu kayak pesan kopi langsung di Malang, buka satu langsung berapa cabang, 3 atau 4 di Malang kayak gitu. Berapa tahun, nggak sampai setahun Mas bisa capai di Malang itu berapa cabang gitu. Kalau di Bojonegoro bolehlah orang pesan kopi buka di Bojonegoro, tapi jangan sampai buka cabang dulu gitu. Jadi disetelkan dulu, nanti beberapa tahun baru buka cabang di 1, 2, 3. Apalagi kota Bojonegoro kan nggak begitu besar gitu loh. Kotanya, maksudnya kota itu kebanyakan penduduknya ada di tengah kota gitu, di tengah Bojonegoro itu kan nggak banyak. Kalau sampai membuka cabang di sana ya kemungkinan akan susah gitu. Tapi yang Bojonegoro itu lebih suka, kalau aku menurutku ya lebih suka makanan yang berbau daerah. Berbau daerah. Jadi contohnya kayak kalau kopian makanan yang aneh-aneh menurutku Bojonegoro kurang punya pasar. Jadi makanan-makanan yang daerah, contohnya ada temennya cerita itu buka seblak, dia langsung rame gitu loh. Nah, seblak itu kan makanan daerah, bukan makanan tertentu gitu loh. Kayak kopi susu dan lain sebagainya. Atau pisang crispy. Nah, itu kan bukan makanan daerah. Nah, seblak itu bisa rame karena kemungkinan ya mungkin iya harus yang pertama itu rasanya enak, pasti itu harus masakannya harus enak. Tapi yang kedua, terutama yang aku ketahui, oh berarti Bojonegoro ini masih mau menerima makanan yang daerah gitu, makanan yang berbentuknya daerah
mungkin dari daerah Bandung atau dari daerah yang lainnya, itu akan sangat bisa diterima dengan cepat sama orang Bojonegoro. Kalau menurut Iya. jadi sangat susah. Dia bukan nggak menuntut bisa sukses gitu loh Mas. Karena ya sekarang kalau di Bojonegoro ada kafe kayak gitu Mas. Pasti ramainya kalau nggak Sabtu Minggu. Selain itu nggak akan bisa ramai. Iya. Kadang pun Sabtu pun juga ramai. Nah, makanya itu. Pasar agraris Mas Bojonegoro. Iya, Bias? Pasarnya itu loh masih pasar agraris. Barang buka dibeli itu masih barang-barang mentah kayak sembako dan Ya betul. Betul itu. fasenya kan nanti ke industri. Terus banyak pabrik-pabrik yang berdiri di Bojonegoro, terus baru ke digital gitu kan. Betul itu. Betul. Jadi masih trennya masih belum bisa jadi patokan yang di Malang harus atau di daerah manapun masuk di Bojonegoro itu sangat susah. Videoku mati lagi. Videonya mati nih. Berarti bagi kita semuanya yang punya usaha yang ada di Bojonegoro harus melihat yang ada di Bojonegoro. Jangan sampai langsung melulu melihat dari luar sana, kita bawa di Bojonegoro. Karena pasar Bojonegoro masih ruwet. Ya, Mat. Isek ruwet, Mat, ya. Kayak cawe-cawe ya, Mat. Oke. Siapa tahu teman-teman ada yang bertanya lagi atau menambahi lagi, monggo silahkan. Atau Widya mau tanya lagi, atau Putut, atau Mas Ahmad Busro. Atau Mas Dimas mau menambahi lagi, Mas, selain tentang pasar Bojonegoro, tentang makanan ataupun minuman. Sing sampean royo apa nih, Mas? Tapi fokusnya sampean nih gue makan dan minuman tok, Mas, ya? Iya, kalau selama ini aku kebanyakan makanan dan minuman. Kalau pasar yang lainnya masih belum tahu. Masih belum tahu gimana perkembangannya di Bojonegoro. Karena ya kan ya nyun sewu kalau dilihat nggak banyak pilihan gitu loh Mas kalau di Bojonegoro itu. Makanya sangat minim untuk ngeriset sesuatu yang nggak ada pilihannya. Kalau aku tanya ke sampean, sampean beberapa kali beli baju online ketimbang beli baju di daerah sampean? Lebih banyak mana? Lebih banyak saya langsung, Mas. Tuku langsung. Di Bojonegoro berarti? Iya, Bojonegoro ataupun langsung di Surabaya. Nah, makanya itu. Berarti kan di situ kan maksudnya nggak bisa ditarik semuanya ya, tapi kalau menurutku sendiri berarti pasar Bojonegoro itu masih belum bisa masuk ke belum bisa sepenuhnya masuk ke dunia digital. Masih ada engkau ngini, engkau gak cocok. Nah, kalau di Malang Mas sudah nggak mikirin gitu loh Mas. Yang penting tak lihat ratingnya udah bagus, oh berarti barangnya mesti bagus gitu. Iya. Aku era paham Mas dengan gitu. Mungkin Mamat iso cerita, Mat, ndek kabar teko Malang terus balik Bojonegoro. Anjur, Mat. Jadi kadang itu, Mas, sing wong-wong sing nenggone wong Bojonegoro terus nenggone luar kota terus balik nang Bojonegoro maneh.
ketika di usaha atau poin bingung untuk gimana, hancur lebur pokoknya kadang. Iya Mas, karena ya itu sing teman-teman Iya. kita juga Merasakan itu. merasakan seperti itu, karena pasti ujung-ujungnya ya PNS. Iya. Nah, itu. Iya ya mungkin ya karena ya betul sing dido karo menurut lah IC agraris. Ya. Dan juga apa jenenge pabrik-pabrik ya urung patekno akeh ning gede Bojonegoro, pendatang pun ya cek jarang, cek gak terlalu ekonan lah. Bunganya setengah lah. Ya. Ke penduduk asli Bojonegoro nya. Berarti ya ke daerah-daerahan. Makanya kalau gone sing ame tak cekel iku Mas. Itu kan termasuk pakaiannya ya pakaian ke daerahan. Dan itu laris. Nah iya, makanya itu. Berarti kok ngono berarti ya Mas? Iya. Berarti iso wae ditarik garis kok ngono ya. Berarti seumpama kayak usaha apa ya jasa sing kayak aku kan lebih ke entertain kan, lebih ke dongeng pantomim apa kan. Berarti luah-luah ikunane cocoknya ya ke daerahan berarti yang lebih berarti. Aku tanya, maksudnya entertain itu sampean usaha apa? Jasa Mas, jasa. Ikunan ngisi acara. Negone anak-anak, ya dongeng, pantomim. Oh, ya. Ya kalau menurutku sih iya, Mas. Sama Jadi kayak lebih Mas Ferry itu tau? Ferry siapa? Nah, itu. Itu sangat ya menurutku. Aku Mas Murjito mana ya? Mas masih di sini. Mas Murjito metu. Oh, ini. Aku mau tanya sebenarnya, gimana dia bisa masih tetap di situ? Karena siapa namanya? Apa foto wedding tuh yang kita tuh? Maftu. Maftu, iya. Nah, Maftu itu bisa bertahan karena wedding, Mas. Kan gitu lah. Nah, wedding. Nah, aku sebenarnya pengen kalau ketemu Maftu pengen tanya. Kalau sampean ketemu, sampean tanya, "Nah, Mas, gimana pandemi sampean wedding?" Soalnya kita jadi pengisi acara bareng nggak sih? Si orang gelem sih. Cek sibuk. Berarti kan weddingnya dia kan keluar kota gitu. Weddingnya dia kan banyak keluar kota. Nah aku ke luar kota biasanya Mas ngisi acara-acara kan. Oh iya, makanya itu. Dan dalam kota yo aslinya iso. Cuma kan urung pernah nyerang dengan desa-desa kan. Tapi ke kota-kota toh. Iya. Maaf, aku tanya, pengen tahu lali aku mau ditakon siapa? Mas Murjito. Ya apa Mas? Foto produk di Bojonegoro. Karena aku ditawari sama Juwita, coba buka di Bojonegoro. Susah gitu loh Mas. Susah. Pasarnya sangat-sangat susah. Meskipun di sana banyak sekarang ini masih banyak orang yang masih mau buka kafe-kafe baru loh Mas. Iya Mas, oke. Banyak tau, tapi sangat susah. Kalau Maftu bisa masuk ke sana sangat bagus menurutku. Maftu siapa? Mas Murjito. Mas Murjito. Beberapa sih gimana? Makanya itu Mas. Kalau aku, waduh susah gitu loh. Kalau aku ngelihatnya loh. Karena orang Bojonegoro pasti bisa lebih dipercaya lagi ketimbang orang luar. Berarti gimana ya? Wakai banget yang perlu diperhatikan gawe apa sebenarnya gawe sebuah usaha nih sebuah kabupaten atau kota yang masih terbilang masih kecil kan. Iya. Oh gak iso lah sama apa-apa ujuk-ujuk digawa teko kota besar digawa dengan daerah. Betul itu. Karena itu kemarin yang aku lihat kopianku ya ternyata susah gitu. Nggak bisa serame ya meskipun nggak rame banget sih tak bikin tapi targetnya itu nggak bisa serame itu gitu Mas siap bicara tentang kopi ya Mas ya. Nek menurut wong Bojonegoro itu kopi sing enak iki kopi sing koyo piye to Mas? Nek menurutku sih tetap kopi ireng Mas. Wong Bojonegoro. Jadi selama ini perspektif wong Bojonegoro iki kopi ku sing enak iku sing kopi ireng
sing kental, sing letek. Heeh. Dan ini kan ngono. Heeh. Padahal itu sebenarnya di teknik asli pembuatan kopi dan lain-lain itu Salah. nek salah bener. Iya. Bener Mas, salah itu. Salah memang. Itu malah kopi gosong. Iya. Jadi kita itu belum tahu yang namanya cita rasa kopi, terus teknik pemanggangan dan lain-lain. Rasa ilate kene iki urung ngerti ngono, Mas. Iya, Mas. Benar itu. Benar. Iya, sangat benar karena ya itu yang dilakukan kebiasaan orang Malang di 5 tahun 6 tahun yang lalu, Mas. Lek gak ngombe kopi ireng gak enak, tapi sekarang kopi susu jadi kalau bisa dibilang lifestyle-nya orang Malang. Kalau nggak minum kopi susu nggak enak. Dan sekarang V60 atau teknik-teknik kopi yang lainnya itu sangat merembak di Malang. Makanya kalau di Bojonegoro mending buka warung kopi, sing kopi ini regoe 5.000 ya timbang 10.000. Iya Mas. Aku dewe atau kuyo semurah-murah Mas. Isian iku non. Sebenarnya kan gini Mas, kalau dibilang murah, jadi murah gini, bener perspektif orang Bojonegoro itu masih belum bisa menerima gitu loh Mas. Jadi enggak karena sekarang ini masih karena murah, tapi kalau seumpama ada tren tertentu yang bisa ngebrak orang Bojonegoro, pasti dia nggak akan milih yang murah gitu loh, pasti akan milih yang enak. Sekarang kopi-kopian di Malang Mas, kopi susu ada yang harga 5.000 gitu. Trennya udah mulai turun. Dan kopi susu di Malang gitu. 5.000 lah. Saiki dodolan 5.000 kopi susu oleh opo? Tentang kebiasaan Oke, sih. Oke teman-teman, jika teman-teman tidak ada yang bertanya, kita akan sudahi dulu acara hari ini, acara Kaulda hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Mas Dimas Wiryo bermanfaat bagi kita semuanya dan paham akan pasar ataupun keadaan yang ada di Bojonegoro dan orang putus asa. Ternyata kok ngene tahu kudu kok piye. Dan semoga yang punya bisnis maupun mau berbisnis semangat terus dan semoga apapun bisnisnya itu laku. Dan terima kasih Mas Dimas atas waktunya dan Mbak Juwita juga. Terima kasih dan terima kasih juga teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Oke, kita akan foto sebentar teman-teman, seadanya ini. Ya monggo silahkan untuk open kameranya. Kita akan foto bersama. Tolong foto no sampean Mas Dimas yo. Aku keluar deh Bang. Iya. Sek. Ayo Tut. Widya. Mbak Alfani monggo, Mbak Diska. Widya, ayo Widya. Dan Ditut. Iya ki moto ya Mas. View. Screenshot Oke. Mas. Oke. Oke. Sama gue laptop lagi. Monggo Mas. Hitungnya Mas ya. Oke. Bentar. Biru. Ya. 1, 2, 3. Ya, tahan. Oke. Sudah. Oke, matur suwun Mas.
Oke, terima kasih atas bentar Mas. waktunya. Mana, keliru. Oh, mana? Oke ya, 1, 2, 3. Oke, sudah. Tur Mas atas waktunya sepurane tak apa sih tak jaluk tulung. Siap, santai aja, santai. Jadi mungkin minggu depan ono sing kono Mas. Apa sing lain mana? Paling Jepangan. Agak yo Korea man. Piye mat ya sing mat. Lord Mamat. Lord Mamat yang metu ya. Awakmu kapan? Oke semuanya, sampai jumpa di lain kesempatan. Siap. Terima kasih buat semuanya. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki piye carane materi rekaman nih?